Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbur rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita masuk ke hadis nomor 2 atau 88 ya. 88 kalau urutan hadis Riyadhus Shalihin, tapi dalam bab ini nomor 2. Dalam bab Al-mubadaratu ilal khairat, bersegera kepada kebajikan, kepada kebaikan. Nomor 2 udah ketemu hadisnya. Kalau nomor pertama kan badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian bil a'mali kepada amal baik, amal soleh, fitanan, sebelum datang fitnah. Qaqat illail mudlim, seperti sepotong atau sepenggal malam al mudlim yang gelap, di mana orang yusbihur rajulu mu'minan. Yusbihu pagi-pagi, ar-rajulu orang mukminan, beriman, wa yumsi kafiron, tapi sorenya kafir. Wa yumsi mukminan, sorenya beriman, wa yusbihu kafiron, sorenya paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin, mereka menjual agamanya dengan kehidupan perhiasan, minat dunia, dari dunia. Jadi iman itu dinamis, tidak statis. Iman itu tidak pertama kali iman sampai kiamat, sampai kita mati, iman dalam keadaan seperti itu, 100 misalnya voltasenya. Itu namanya statis kalau gitu. Tapi iman itu naik turun, atau iman itu juga tumbuh. Maka harus ada upaya, effort. Waktu itu upaya, usaha keras untuk terus menerus iman itu ada. Seperti listrik itu, selama turbin di bendungan itu menyala, berputar, maka listrik itu ada. Tapi kalau turbinnya berhenti, maka listrik pun berhenti. Turbin itu yang memproduksi, yang menggerakkan orang menjadi, kalau ini menggerakkan listrik ya, menggerakkan turbin itu air itu. Jadi hidayah itu harus terus menerus, namanya al-luzumah. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukankah kita sudah di dalam agama Islam kok masih minta petunjuk kepada yang lurus? Maksudnya itu minta al-luzumah, minta terus menerus berada di jalan lurus itu, jangan timbul tenggelam atau naik turun. Oke, sekarang masuk hadis keduanya. Ats-tsani ya, ats-tsani. An Abi Sarwa'ata, An Abi Sirwa'ata. Sirwa'ata itu ghair munsharif, mamnuun minas sarfi gitu. Meskipun posisinya majrur pakai patah, jarnya pakai patah, Sarwa'ata sama Talhata. Jadi an Abi Sirwa'ata bikasris sin al-muhmilati wa fathiha. Jadi dengan mengkasrohkan sin, jadi sir ya benar ya, dengan mengkasrohkan sin al-muhmilati wa fathiha.
Kemudian yaitu Uqbah binil Harisi radhiyallahu anhu. Nah, Abi Sarwata dibaca patah ya. Nah, kalau yang ada strip ini hanya selingan saja. Bahwa ini dibacanya, ini penulis buku ya. Supaya dibacanya si katanya. Nah, lalu langsung ke garis tebal itu. Uqbata binil Haris dibacanya Uqbata lagi. Ini nih badal. Abi Sarwata itu ya Uqbata ibni Haris itu badal itu. Badal itu yang kata yang menunjukkan dia juga pengganti ya. Siapa Abi Sarwata itu? Ya Uqbata binil Harisi radhiyallahu anhu. Qala Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra. Ya, bil madinatil asra. Fasallama summa qama musri'an. Fasallama summa qama musri'an. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujarin nisa'i. Hujari nisa'i. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi. Hujari nisa'ihi. Fafaza'an nasu min sur'atihi. Iya, fafazi'an nasu min sur'atihi. Fakharaja alaihim. Fara'a annahum qad ajibu. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Qala dzakartu syai'an min tibrin indana. Dzakartu syai'an min tibrin indana. Fakarihtu an yahbasani. Fakarihtu an yahbisani. Fa'amartu bikismatihi. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibron minas sadaqah. Fakarihtu an ubayyitahu. Iya, ubayyitahu. At-tibru itu qat'u dhahabin au fiddah. Tibru namanya, istilah ini bahasa lama ya. Qat'u dhahabin itu sepotong emas atau au fiddah. At-tibru itu qit'u dhahabin au qit'ah fiddah. Namanya at-tibru, balik sebongkah sepotong. An Abi Sarwa'ata, dari Abi Sarwa'ah. Siapa itu? Uqbah binil Haris, yaitu Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Qala berkata, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari ya, Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini. Ini cerita ini sering dengar juga Bapak dari khotib misalnya. Qala shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu fi'il apa? Salat terus sampai shallaitu shalaina. Jadi ada tu. Kalau
tu itu domir ini. Kalau kelihatan itu namanya bariz, jangan ujung-ujung mustatir ya. Ada tu-nya tuh. Kan nyambung tu-nya dengan solai, jadi bariz muttasil. Bariz itu nongkrong, tampak. Solai itu tu-nya menjadi fa'il. Fa'ilnya itu domir muttasil, domir bariz muttasil. Lawan bariz itu mustatir, tidak tampak. Kalau bariz tampak. Kalau muttasil itu nyatu, nempel. Kalau berpisah, misalkan huwa, huma, hum, terpisah begitu namanya munfasil. Kalau yang ditempelkan kepada kata kerjanya, disatukan, namanya muttasil. Jadi domir bariz muttasil itu tu, yang artinya aku sholat. Sholat itu aku sholat. Karena membicarakan masa lalu maka menggunakan fi'il madhi ya. Waro'a itu dorob, ada dorob itu keterangan waktu atau keterangan tempat, disebutnya dorob zaman atau dorob makan. Ini dorob di belakang, berarti dorob makan. Dorob itu sudah pasti mansub, pokoknya mansub mabni patah lah pokoknya. Mansub. Waro'a, tahta, pauko, semuanya patah itu. Sobahan, yauman, sanatan, sahron itu langsung pakai patah itu. Pokoknya nggak bisa dibaca warou, nggak ada warou. Pokoknya udah pasti itu ya, enak. Waro'an nabiyyi. Nah setelah dorob itu pasti mudhof ilaih, udah pasti ya. Setelah dorob pasti disebutnya mudhof ilaih itu, udah pasti ya Jang. Setelah dorob pasti mudhof ilaih deh, punya mudhof ilaih. Waro'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu aku salat waro'an nabiyyi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil madinati, di Madinah. Bil madinati, di Madinah itu jar majrul. Salat apa? Al asra, salat asar. Salat asar. Nah, al asra dibaca juga patah. Salat apa? Salat asar. Salat asra. Salat itu waro'an nabi bil madinati al asra. Al asra ini di belakangnya. Fasallama, sallama yusallimu juga fi'il madhi salama. Lalu aku bersalam. Lalu dia ya, bukan aku kalau salama. Salama dia salam. Nabi maksudnya ya. Fasallama lalu Nabi salam. Summa koma, kemudian itu ataf ya, kalau summa fa wa itu ataf. Summa itu ataf, itu huruf sambung. Kemudian koma, dia berdiri berjalan musri'an dengan cepat. Koma musri'an, dia berdiri cepat atau dia berjalan dengan cepat. Di situ berjalan apa berdiri? Bangun ya. Koma dia berdiri, bangun, musri'an dengan cepat. Musri'an ya bergegas, cepat ya sama. Koma berdiri, musri'an dengan cepat. Dengan cepat. Fatakhotta riqaban nasi. Secara harfiah khotta itu kan membuat garis, Pak. Khotta ya khut. Tapi dalam konteks ini nggak bisa diterjemahkan membuat garis. Fatakhotta itu melewati jadinya. Khotta, khututon. Melewati. Fatakhotta sebenarnya sama membuat garis juga sih. Misalkan ada lingkungan orang jadi banyak ngumpul lalu melewati seret, kan membelah juga, membuat garis juga sebenarnya. Fatakhotta lalu melewati riqaban nas, dikisi riqab banyak orang. Riqaban nas banyak orang. Fatakhotta lalu dia melewati atau melangkahi. Yang penting bisa paham bahwa kebayang bahwa Nabi sedang di sana. Lalu lewat ke sini misalkan, kan ngelewati banyak orang tuh. Kan kamarnya, rumahnya di sini. Lalu melewati banyak orang. Fatakhotta lalu dia melewati riqaban nas banyak orang atau melangkahi. Fatakhotta. Khotta juga memang artinya melangkah nih. Khutwatan kan selangkah. Khutwatan. Khotta khututan, melangkah. Khotta.
Fatakhotta, lalu dia melangkah, riqaban nas, banyak orang, melangkahi banyak orang, ila ba'di hujari nisaihi, ila ba'di kepada sebagian kamar-kamar istrinya, ila pada ba'di sebagian hujari kamar-kamar. Hujratun jamannya hujar, hujratun jamannya hujar, jamak taksir ya, nisaihi, hujari nisaihi. Jadi mudhof ilaihnya ada 3. Ba'di hujari nisaihi, ba'di hujari nisaihi, sebagian kamar-kamar istrinya. Ini 4 malah. Jadi mudhof itu bisa dimudhof berulang-ulang, bertumpuk itu bisa. Mudhof ilaih itu. Jadi mudhof ilaih lagi, ada mudhof ilaih lagi, ada mudhof ilaih lagi kayak gini. Ila kalau ila ba'di, kalau ba'di jar majrur, kalau ba'di majrur. Nah, hujari mudhof ilaih, nisai mudhof ilaih, hi mudhof ilaih juga. Ila ba'di hujari nisai, kepada sebagian kamar-kamar istrinya. Fafaza'an nas, faza'a fi'il madhi juga, fazi'a ya, fazi'a. Fafazi'a. Fazi'a sebetulnya, fa-nya enggak termasuk kalimat itu. Fazi'a nasu, nasunya fa'il, fazi'an nasu. Ini jumlah fi'liyah. Fafazi'an nasu. Kalau fi'il madhi itu udah pasti mabni ya. Mabni itu bangunannya kayak begitu, dari kamusnya begitu aja. Fazi'a, nggak bisa diutak-atik mabni. Fazi'a, syariba, khotopa, khotala, doroba, itu fi'il madhi itu pokoknya mabni. Dia tidak berubah. Fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Mabni itu yang tetap barisnya tidak berubah, kalau mu'rob bisa berubah. Mutaghayyir. Ada mabni, ada mu'rob. Ada muta'addi, ada lazim, ada lazim, ada muta'addi. Lazim ada muta'addi, ada mabni, ada mu'rob, ada ma'lum, ada majhul, madi, mudhari, amar. Ulangi, fi'il itu ada madi, mudhari, amar. Ada lazim, muta'addi, ada maklum, majhul. Lazim, muta'addi, mabni ya, mabni, mu'rob, mabni, mu'rob. Jadi untuk analisa itu, untuk ketemu fi'il harus ditanyakan 4 hal. Itu minimal 4 hal ditanyakan. Fi'il apa? Madhi, mudhari atau amar? 1 pertanyaannya. Yang kedua, mabni atau mu'rob? Mabni atau mu'rob? Ma'rif itu yang bangunannya berubah, tidak berubah, kalau mu'rob yang berubah. 2, 3, maklum apa muta'addi? Maklum yang lazim apa muta'addi? Lazim itu tidak punya objek, kalau muta'addi punya objek. Kalau 4 baru maklum atau majhul. Maklum atau majhul. Coba yang bisa dang. Ayo, 1. Pokoknya kalau ketemu fi'il harus minimal ada 4 pertanyaannya. Apakah fi'il itu madhi, mudhari, amar, lazim atau muta'addi, maklum atau majhul, madhi atau mu'rob, mabni atau mu'rob, mabni atau mu'rob. Nah, sekarang masuk ke sini ya. Masuk ke salama. Apa yang pertama apa? Fi'il apa? Madhi, amar, madhi, mudhari, amar. 1 jawab, madhi. Kedua, lazim apa muta'addi? Salam. Lazim, tidak perlu objek kan? Tidak perlu objek. Kemudian mabni atau mu'rob? Mabni, karena kan fi'il madhi kan? Kemudian satu lagi, maklum apa majhul? Maklumnya kayak gitu.
Jadi kita satu fiil, satu kata kerja kita bisa tahu 4 hal dari satu fiil tuh. Suma kemudian koma dia berdiri musri'an dengan cepat, fatakhotta lalu dia melewati, melangkah riqabanas pada banyak orang. Kok kembali lagi ke situ ya? Ini tadi salama. Oh, salama ya. Ila ba'di hujarin nisa'i kepada sebagian rumah-rumah kamar-kamar istrinya. Fafazi'a lalu dia, nah ini sama tadi kan ini sebetulnya. Fafazi'a lalu dia nasu ya, bukan dia. Fafazi'a nasu lalu fafazi'a itu Manusia kaget. kaget itu fafazi'a itu. Fazi'a itu terkejut. Fafazi'a lalu terkejut. Siapa? Anasu, oh orang-orang. Orang-orang terkejut. Min sur'ati, kaget juga boleh sih. Lalu orang-orang kaget. Min sur'atihi karena buru-burunya itu. Karena cepat-cepatnya itu. Ada apa nih kayak penting banget. Penting banget. Min sur'atihi karena cepatnya itu. Faharaja alaihim. Faharaja lalu Nabi keluar. Kharaja alaihim. Alaihim itu terhadap orang-orang, alahim terhadap mereka. Setelah dari kamarnya lalu keluar. Faro'a lalu Nabi melihat. Faro'a lalu Nabi melihat. Annahum bahwa sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya mereka itu qad ajibu. Oh, rupanya mereka sudah sedang kaget nih. Takjub ya. Qad ajibu mereka takjub. Quran Nabi melihat anahum sesungguhnya orang-orang jamaah lah di sini ya. Qad ajibu kagum kaget atau apa tadi? Ya kagum apa? Sini berat. Heran. Takjub itu takjub masih bahasa Arab ya. Takjub itu masih bahasa Arab. Qad ajibu mereka heran. Min suratihi karena cepat-cepatnya itu, karena cepat-cepat itu. Lalu Nabi berkata, lalu Nabi bersabda, "Dzakartu syai'an." Dzakartu aku ingat, Nah, tu'nya itu apa tu'nya itu? Dhamir mutasil. Terus fi mahali rob'in fa'ilun. Mabniun ala dhammin fi mahali raf'in fa'ilun menempati posisi rofa sebagai fa'il. Zakartu. Ini lazim apa muta'addi? Zakartu. Lazim. Bukan, lazim. Ada objeknya lagi apa? Ada objek apa tidak ada objeknya? Harus ada kan. Harus ada, berarti muta'addi. Oke, muta'addi. Oke. Maklum apa majhul nih? Maklum. Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni apa mu'rab? Mabni. Kenapa? Fi'il madi. Muta'addi atau lazim? Muta'addi karena perlu objek. Apa objek sini? Syai'an. Zakartu. Tu'nya itu fa'il, ini fi'il fa'il sudah ada. Dzakartu aku ingat syai'an. Itu maf'ul bih. Nah, karena dzakartu itu memerlukan maf'ul. Syai'an sesuatu. Min tibrin indana. Nah, tibrin itu sedikit dari emas itu, kalau ada potongan emas sebongkah itu namanya tibrin itu. Tibrun. Secuil itu bisa tuh. Ini min tibrin indana. Aku ingat sesuatu min tibrin indana. Itu sepotong emas yang kami miliki. Indana tuh kami miliki. Indana secara apa di sisi kami sih. Maksudnya terjemahnya jangan kayak gitu. Min indana yang kami miliki gitu. Indi itu kan artinya aku punya. Indi aku punya. Indi saya punya mobil. Indi. Ma indak, apa yang kamu punya? Nah, indi nukud. Indi nukudun misalnya. Begitu ya. Ini yang aku miliki, yang kami miliki. Dzakartu aku ingat sayaan sesuatu min tibrin sepotong emas indana yang kami miliki.
Fakarihtu, lalu aku tidak suka. Aku tidak suka an yahbisani emas itu dapat menghalangiku dari mengingat Allah. An yahbisani menghalangiku dari apa? Menghalangiku aja pokoknya. An yahbisani itu apa? Saya tidak mau terganggu olehnya. Iya. Secara harfiah ayah bisa itu menghalangiku ya, atau mengganggu, mengacaukan lah. Pakar itu aku tidak suka ayah bisani kalau sepotong emas itu akan mengganggu pikiranku lah gitu. Ayah bisani. Fa'amartu bikismatihi. Fa'amartu, lalu aku memerintah. Fa'amartu. Nah, fa'ilnya itu. Fa'amartu, lalu aku memerintahkan. Kalau amarah lazim apa muta'addi ini? Memerintahkan, aku memerintahkan apa? Perlu. Lazim apa muta'addi? Muta'addi loh. Memerintahkan apa? Perlu objek kan kalau memerintah? Memerintahkan. Saya memerintah, menyuruh, saya menyuruh. Sekarang mana objeknya? Bikismatihi. Begini, objek itu, maf'ul bih itu ada yang memerlukan huruf jar. Ada fiil-fiil yang muta'adinya itu pakai huruf jar. Ada fiil-fiil itu. Muta'adinya itu perlu huruf jar. Muta'adinya seperti jar. Amartu bi. Roja'a ila, yang gitu ya, ada huruf jar di ujungnya itu. Uhibbu, ada uhibbu. Fi, rogiba ya, yang paling terkenal. Rogiba fi, ada rogiba an. Pokoknya ada fiil yang muta'adinya, yang objeknya itu, maf'ul bihnya itu pakai huruf jar. Pakai huruf jar ada itu. Khotamallahu, Allah mengunci mati. Kalau mengunci mati perlu objek gak? Perlu. Objeknya itu nggak bisa langsung, harus pakai huruf jar. Ala khotama, ala. Khotamallahu ala qulubihim. Tuh qulubihim itu, ala qulubihim itu sibhu jumlah atau jumlah ala qulubihim itu posisinya maf'ul bih itu. Cara mengi'rabnya ala harfu jar mabniun ala sukun. Khatam ala qulubihim, qulubi ismun majrurun bi ala wa alamatu jari al kasra ala qulubi wa huwa mudhaf kan, him domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jumlah ala qulubihim, nah ala qulubihim itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi gitu. Jadi maf'ulun bihi. Jadi ada, yang penting kita harus tahu itu yang penting harus tahu kata kerjanya itu muta'addi apa lazim. Nah ini kan memerintah kan muta'addi ini mah. Jangan lihat objeknya yang harus langsung tanpa, oh ini ada kan min kismatihi. Fa amartu, lalu aku memerintahkan bikis amarobi, bikis matihi, untuk membagikannya. Jumlah bikis matihi itu namanya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Bikis matihi jumlah jar majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena amaronya muta'addi, itu bikis matihi. Jadi ada objek itu yang paling ingat, yang harus diingat-ingat itu khotamallahu ala qulubihim tuh. Ala qulubihim itu maf'ul bih dari khotama itu. Jadi ada fi'il itu muta'addinya memang ada kamusnya. Ada khusus kamus kalimat-kalimat yang muta'addinya itu pakai huruf jar, itu ada khusus. Seperti kurang apa sekarang itu? Ada bukunya. Saya belum punya aja. Tipis itu. Jadi hanya kata-kata
fiil yang mutaadinya itu pakai huruf jar. Hebat ya. Asal mau sekarang. Ya udah itu. Hari ini mungkin satu hadis saja. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain lahu baginya kuntu, kalimat yang ujungnya itu kalimatnya beda kalau dalam riwayat lain. Rasulullah bersabda kuntu khallaftu, aku meninggalkan fil baiti di rumah tibron, sepotong emas minas sodakoh dari sodakoh. Jadi kuntu khallaftu, aku meninggalkan. Kuntu adalah aku, kalau mau diterjemahin. Kuntu adalah aku, khallaftu meninggalkan fil baiti di rumah tibron, sepotong emas minas sodakoh, atau sedikit emas lah, boleh sedikit emas minas sodakoh dari sodakoh. Fakar itu aku tidak suka. Karih itu aku tidak suka. Kalau benci, kariha perlu objek gak? Ya perlulah, cinta perlu objek, benci ya perlu objek. Ada yang dibenci kan? Nah ini sama, karih itu an ubayitah kariha. Tapi kali an, kalau ubayitah itu mah namanya masdariyah ya. Aku tidak suka an ubayita. Secara harfiah itu nginep. Secara harfiah ya, tapi di sini apa maksudnya? Karih itu aku tidak suka an ubayitaha. Emas itu nginep sampai besok maksudnya. Emas itu nginep sampai besok. Apa di situ terjemahnya? Menginapkan. Iya sama sih. Pak Karih itu aku tidak suka an ubayitaha. Aku menginapkan emas itu sampai besok. Kan inilah judul kita ini, menggerakkan dalam beramal soleh. Ini Nabi sampai petang-panting, setelah sholat dia ingat. Mungkin lagi sholat dia ingat itu lagi sholat. Ya kan Nabi juga biar sehusu-husunya ya adalah sesuatu ya ingat. Ya husu itu bukan tidak bisa fokus mendengarkan di belakang. Nabi sholat di belakang ada orang nangis, lalu memendekkan sholatnya itu berarti memperhatikan juga itu kan. Jadi bukan fokus, konsentrasi, tidak tahu apa-apa, tidak ingat apa-apa, ya nggak begitu, nggak gitu-gitu amat begitu. Ada orang ini di belakang ada yang membaca, Nabi tahu tuh. Tadi siapa yang membaca tuh di belakang waktu saya membaca? Saya, katanya. Lain kali jangan baca ya, kalau imam baca kamu diem. Kalau imam baca kamu diem. Ya agak ya kedengaran betul ya. Itu kan ada anak nangis, Nabi menghentikan. Kemudian kasus ini juga Nabi setelah sholat itu langsung cabut ke rumahnya. Makanya dia kesal kali. Ada emas itu mengganggu saya gitu. Pakar itu aku tidak suka ayah bisani kalau dia mengganggu kepada hati, kepada perasaanku. Kalau di situ apa mengganggu ya? Mengganggu. Betul sama kita kan, kita belum menyimpannya jadi mengganggu. Iya. Sama-sama an Abi Sirwa'ata, dari Abi Sirwa'ata Uqbata binil Haris, Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala berkata, sholaitu aku sholat wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah, di Madinah, al asra sholat asar, fasallama lalu beliau salam, summa kemudian koma beliau berdiri, musri'an dengan segera bergegas, fatakhotta lalu beliau melangkahi, riqaban nasi banyak orang, ila ba'di hujari nisaihi, kepada menuju, di sini ila menuju ya, lebih pasnya ila menuju ba'di sebagian hujari nisaihi, kamar-kamar istrinya. Fafaza'a lalu terkejut, lalu heran, atau lalu apa tadi pelajaran itu, lalu kaget anasu orang-orang. Kalau secara harfiah faj'atan artinya terkejut, yang mendadak sontak itu faj'atan, mendadak sontak. Fafazi'a lalu terkejut anasu orang-orang.
min sur'atihi karena cepat-cepatnya itu, karena cepat-cepatnya. Terus fakharaja lalu Nabi keluar alaihi menemui orang-orang. Faro'a lalu Nabi melihat, lalu beliau melihat anahum sesungguhnya orang-orang qad ajibu telah heran. Qad ajibu sangat sungguh heran. Qad ajibu. Qad kalau masuk kepada fi'il madhi artinya sungguh. Qad ajibu, sungguh heran. Kan ajibu Udah. itu sungguh. Tapi kalau masuk kepada fi'il mudhari, qad itu artinya kadang-kadang artinya. Kalau masuk kepada fi'il mudhari. Kalau kepada fi'il amar jangan ragu-ragu, sungguh qad qamatis shalah. Tapi qad juga ada makna lain selain sungguh. Kalau sungguh itu istilahnya itu tahqiq. Kalau sungguh itu taukid dan tahqiq. Itu qad bermakna tahqiq atau taukid. Tahqiq itu sungguh-sungguh. Tapi ada juga qad itu bermakna muqarabah. Takrib, muqarabah. Yaitu mendekati. Seperti qad qamatis shalah, bukan sholat telah berdiri. Maknanya itu. Kalau orang nggak ngerti qad qamatis shalah, qad qamatis shalah kan artinya koma fi'il madhi pakai qad, sungguh sholat telah berdiri. Kan bukan telah berdiri. Nah, qad di sini artinya bukan taukid di sini, bukan tahqiq tapi muqarabah, mendekati. Ya kan? Macam-macam. Itu bi, ma segala macam huruf-huruf itu pokoknya banyak sekali macamnya dan banyak sekali maknanya tergantung konteks kalimat. Sampai mana? Qad sungguh ajibu mereka telah kaget, telah heran. Min surati karena cepatnya. Qala Nabi bersabda, dzakartu aku ingat sayan sesuatu. Jadi tadi itu aku ingat sesuatu gitu kan dengan bahasa yang dzakartu aku ingat sayan sesuatu min tibrin ingdana sepotong emas yang kami miliki. Fakar itu aku tidak suka an yahbisani mengganggu pikiranku, menggangguku lah. Fa'amartu lalu aku menyuruh bikismatihi untuk membagikannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.